Kenapa jual properti itu susah? Kenapa jual tanah itu butuh waktu yang lama untuk laku? Kenapa bisnis properti ini butuh waktu berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, atau bahkan sama sekali nggak laku? Kenapa? Kita akan bahas di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita masuk ke materi, saya mau bercerita tentang pengalaman saya atau experience saya di dunia properti. Tahun 2019, saya pernah jual properti, atau tepatnya saya pernah jual sebidang tanah kapling yang nggak diduga, yang nggak terencana, dan nggak pernah distrategikan sebelumnya. Saya pun dapat income dari penjualan itu. Saya dapat komisi yang bisa saya gunakan untuk kebutuhan saya sehari-hari waktu itu ya. Dan yang jumlahnya juga cukup lumayan lah gitu. Terus saya berpikir bahwa kayaknya peluang nih usaha properti. Kayaknya bidang baru yang layak untuk digeluti. Akhirnya saya serius untuk mencoba mengembangkan atau memperluas lagi networking saya di dunia properti. Saya cari tanah yang dijual, saya cari rumah yang dijual, saya cari orang-orang yang bermain di dunia properti kala itu. Singkat cerita, saya dapat listing yang banyak, dari mulai harga yang murah sampai yang paling mahal, dari tanah darat sampai tanah sawah ada di listing saya. Mau di daerah mana? Ada, yang pastinya masih di daerah Jawa Barat ya guys. Karena saya tinggal di Jawa Barat, jadi nggak bisa keluar dari Jawa Barat karena terlalu jauh kalau keluar dari Jawa Barat gitu ya. Listingnya masih di lingkungan itu aja. Selain dari listingnya, saya juga punya rekanan, punya teman-teman di dunia properti yang cukup banyak. Saya kenal sama orang-orang yang calon properti, atau bahasa kerennya mediator, ya kan, mediator. Banyak sekali saya kenal orang-orang itu, saya dekat sama mereka. Dan saat itu dalam pikiran saya orang ini benar. Orang ini memiliki expertise di bidangnya, yakni di dunia properti. Saya ikuti mereka, ikut grupnya gitu kan, aktif di sosial medianya. Alhasil gak ada hasilnya. Gak ada hasilnya guys, beneran gak ada hasilnya. Dan cuma buang-buang waktu, cuma buang-buang memori handphone, cuma buang-buang waktu data. Yang uniknya, saya punya kenal sama orang yang memang terlihat ekspertis banget di dunia properti. Saya kenal sama dia, saya dekat sama dia, ikut update-update-nya ya kan. Kalau dia posting atau dia kirim sesuatu, saya langsung respect. Saya langsung punya, wah ini kayaknya bisa jadi bisnis. Orang kayak tepat untuk dijadikan rekan bisnis gitu. Alhasil sama orang itu ya gak ada apa-apanya, gak ada yang bisa dihasilkan dari dia gitu. Oke. Terus saya coba, terus saya bermain di sana sampai saya bertanya, kenapa sih jual properti ini susah? Kenapa jual properti itu tidak mudah ya kan? Butuh waktu yang lama. Tadi saya bilangnya berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun, ya, atau bahkan sama sekali nggak terjual properti yang kita jual ya, atau kita properti yang kita listing. Iya, itulah pengalaman saya waktu itu. Seperti itu guys. Tapi dari sana
saya mulai belajar menemukan metode marketingnya. Saya studi kasus dari yang udah saya jalanin. Saya studi kasus yang udah saya jalanin. Hasilnya ternyata saya menemukan, oh ini kurangnya saya. Oh ini benar dan ini salah. Oh ternyata mencari networking seperti ini. Oh ternyata mencari teman untuk rekan bisnis harusnya begini. Oh ternyata kalau saya bermain di dunia properti harus melihat beberapa hal ini, harus memperhatikan poin-poin ini. Itu yang saya dapatkan waktu saya di studi kasus lah, anggaplah gitu ya, di tahun 2019. Kurang lebih 1 tahun saya mempelajari itu dan dapatlah materi ini yang kita akan bahas sesaat lagi. Tapi sebelumnya, apa kabar pendengar semua? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik aja, sehat walafiat, sejahtera selalu ya. Untuk yang baru datang ke channel ini, please bantu untuk subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya kemanapun ke teman-teman lu yang kira-kira memang video ini layak untuk di share ya. Enggak kalian share gitu ya. Oke? Sip? Oke. Kita masuk ke step by step menjual properti versi saya, atau mungkin umum terjadi ya. Mungkin para expertise juga sering bicara hal-hal ini, tapi ya mungkin saya mau bahas lagi di video kali ini ya, untuk mengkaji ulang. Ya. Bukan mengkaji ulang sih, tapi lebih tepatnya untuk membahas ulang, mereview ulang, mereminder lagi tentang knowledge kita dalam berjualan properti atau berbisnis properti. Step pertamanya adalah mengerti bisnis properti itu. Jadi sebelum jauh bermain di dunia properti, kan harus mengerti dulu apa sih bisnis properti itu, kayak gimana sih dunianya gitu ya. Jadi sebenarnya mau kemana nih arahnya properti ini, sebenarnya bisnis properti ini akan bagaimana, seperti apa. Nah itu yang harus kalian benar-benar pahami dulu, bisnisnya dulu seperti apa. Misalnya kalau saya tuh mengerti bisnis properti begini, saya tahu bahwa properti ini adalah sebuah investasi jangka panjang. Properti ini adalah sebuah investasi yang artinya ini bisa dikembangkan sebagai sebuah bisnis baru atau sebagai sebuah media investasi. Bukan hal yang baru sih, tapi lebih tepatnya ini adalah sebagai investasi jangka panjang yang mungkin rendah resiko, yang mungkin tanpa resiko kalau properti itu ya, karena nilai fluktuasinya terus bertambah, terus naik dari tahun ke tahun seperti itu. Kalau properti adalah sebuah investasi, maka ini adalah sebuah benefit, yang mana kita menjual sebuah benefit untuk orang lain gitu ya. Jadi kalau kita udah mengerti tentang properti itu adalah sebuah investasi, maka kita menjual sebuah benefit ya untuk orang lain. Iya kan ya sih, bener ya. Di kayak gitu, kita menjual nilai tambah untuk orang lain, bukan menjual beban, bukan menjual sebuah benda yang merugikan, bukan. Tapi ini malah kita memberikan sebuah aset yang bisa terus berkembang nilainya, terus bertambah valuasinya. Bukan valuasi, kalau valuasi sebuah bisnis ya, tapi ini nilainya terus bertambah per tahun ke tahun, yang selalu memberikan keuntungan pasti untuk pemilik properti tersebut gitu. Nah setelah kita mengerti properti itu adalah sebuah investasi, maka tidak ada hal lagi yang diragukan sama calon pembeli. Harusnya begitu. Kita menyampaikannya ke calon pembeli atau ke calon buyer, bahwa kita menyampaikan nilai lebih dan menyampaikan sesuatu yang tidak akan merugikan. Jadi si buyer pun jangan ragu untuk membelinya gitu ya, karena kalau dia beli pasti untung ya dong, karena
nilainya terus naik tahun ke tahun, yang tidak akan pernah rugi. Nah itu selling point pertama yang harus Anda sampaikan adalah bahwa investasi adalah sebuah, bahwa properti ada sebuah. Oke, lanjut ya di tahap kedua. Biar nggak jenuh, aku mau bahas lagi nih. Kalian masih di jalan atau udah di rumah? Kenapa saya nanya begitu? Karena saya pengen tahu pendengar Riko B2B ini lagi ada di rumah atau masih di jalan gitu ya. Untuk yang ada di rumah, semoga Anda mendengarkan podcast ini bisa relax, bisa santai, bisa menambah informasi, itu kan, bisa menambah ide baru buat kalian. Atau mungkin Anda mendengarkan ini sambil rebahan, sambil tidur, ya, menjelang tidur dengan ini dulu. Semoga menjadi sebuah afirmasi, sebuah pengantar tidur yang memiliki nilai afirmasi, ya setidaknya gitu ya. Oke, lanjut ke tahap kedua. Tahap kedua adalah tadi kita di pertama tadi kita udah bahas tentang bahwa properti adalah investasi, atau kita mengerti tentang bisnis properti itu apa. Nilai pertama tadi kan ada selling point pertama, maksudnya ada bahwa properti adalah sebuah investasi. Nah, selling point yang kedua sekarang, pahami bahwa properti itu adalah membangun sebuah habitat baru. Properti itu adalah membangun sebuah koloni baru, membangun sebuah komunitas baru. Apa begitu? Iya, memang begitu guys. Coba Anda perhatikan baik-baik ya. Kalau misalnya ada sebuah rumah, sebuah perumahan ada dua jenis. Setahu saya ada tiga. Yang pertama ada subsidi, ada apa namanya itu subsidi klaster, dan yang ketiga ada komersial. Coba perhatikan. Yang tinggal di subsidi biasanya memiliki income yang rata-rata sama. Jadi mereka punya kelas income yang sama di kelasnya subsidi. Jadi mereka yang punya income sekian gitu ya, cocoknya untuk subsidi, maka mereka beli subsidi semuanya gitu. Dan biasanya kalau income-nya sama, maka kebiasaannya atau habitnya pun akan sama. Dari habitnya sama, maka karakternya pun cenderung sama. Iya, dari karakter yang sama, maka menjadi sebuah koloni yang sama, bahwa mereka hidup ada di lingkungan yang sama, bahwa mereka hidup ada di sebuah habitat yang sama gitu ya. Dimengerti dulu guys ya, maksudnya saya ini ya gitu ya. Nah, Anda lihat lagi di kelas-kelasnya perumahan klaster. Di sana Anda akan melihat income yang berbeda dari income orang-orang subsidi. Income-nya orang klaster mungkin lebih cenderung lebih tinggi dibanding income-nya orang subsidi, tapi nggak semua gitu guys, tapi nggak semua ya, tapi cenderung rata-rata average-nya lebih tinggi dibandingkan income-nya orang-orang subsidi. Dan orang-orang yang beli rumahnya klaster, maka income-nya pun akan sama, average hampir mirip-mirip income-nya. Baik lagi, kalau udah income yang sama, berarti karakternya pun akan sama, habitnya akan sama, karakternya akan sama, dan baik lagi membentuk sebuah koloni, membentuk sebuah komunitas baru, komunitas yang sama dalam kehidupannya. Jadi pahami dulu guys ya, bahwa ternyata properti ini bisa membangun sebuah habitat baru, membangun sebuah koloni baru, dan dengan sendirinya mengkelompokkan orang-orang dengan masing-masing habitnya, masing-masing dengan masing-masing taraf sosial ya, begitu. Oke guys, lanjut lagi ke tahap berikutnya. Kalau tadi kita udah mengerti tentang apa sih bisnis properti itu, dan di dalam pengertian bisnis properti ada beberapa poin yang saya sampaikan tadi. Ada mengerti bahwa properti itu adalah bisnis, sebuah investasi jangka panjang, dan properti juga bisa membentuk sebuah habitat baru atau
koloni atau komunitas baru di segmennya. Nah, kita masuk lagi ke tahap selanjutnya, yaitu setelah mengerti bisnisnya, sekarang pelajari bisnisnya. Beda guys, antara kalian mengerti bisnisnya, pola bisnisnya, sama Anda mengerti tentang bagaimana bisnisnya. Itu sangat jauh berbeda. Kalau Anda mengerti, Anda hanya tahu bahwa itu adalah sebuah investasi jangka panjang, atau itu membangun sebuah habitat yang baru. Tapi kalau Anda mengerti, pelajari bisnisnya, Anda harus mempelajari dari A sampai Z, gitu ya, dari mulai tahap legalitasnya, pembebasan lahannya, terus pembangunannya, tahap 1, tahap 2, dan selanjutnya sampai itu semua laku terjual, sampai Anda dapat income dari sana, sampai Anda untung. Bahkan sampai Anda, kalau lebih rumit lagi, sampai Anda memikirkan investornya, bagi hasil ke investornya, dan lain sebagainya. Itu adalah pelajari bisnis propertinya. Kalau tadi Anda mengerti, oh begitu ya properti ya, tapi kalau ini pelajari A sampai Z-nya seperti apa. Nah, oke, paham ya guys ya, semoga bisa dipahami ya. Jadi perbedaan antara Anda mengerti, tahu tentang bisnisnya, sama mempelajari tentang bisnisnya, itu beda. Kalau tahu ya Anda hanya sekedar tahu, oh berarti properti itu hanya ini. Kalau Anda mempelajari bisnisnya, artinya Anda mengetahui A sampai Z-nya seperti apa. Itu benar-benar Anda kuasai, benar-benar Anda pelajari bagaimana bisnisnya berjalan. Nggak mungkin dong sebuah bisnis settle dengan sendirinya. Pasti kan ada caranya, ada step by stepnya seperti apa gitu ya. Nah, itu yang harus Anda pelajari, dan kita nggak akan bisa bahas di video kali ini karena terlalu panjang ya, terlalu panjang pembahasannya. Mungkin nanti kalian pelajari workshopnya, seminarnya, webinarnya gitu ya guys ya. Oh iya, untuk Anda yang mau membeli sebuah buku ataupun produk digital dari Rico B2B, Anda bisa klik link di deskripsi, kunjungi LinkedIn-nya. B2B Press itu adalah official store dari Rico B2B. Anda bisa beli produk-produk digital menarik di sana. Anda klik, Anda pilih-pilih, dan Anda check out. Oke guys, oke. Kalau udah mengerti tentang bisnis properti, lanjut ke tahap berikutnya, yaitu membangun circle bisnisnya. Kalau udah tahu tentang bisnisnya, udah mempelajari bisnisnya properti dari A sampai Z, maka Anda tinggal bangun circle bisnisnya. Kalau tadi saya bercerita tentang gimana, kenapa saya gagal di circle-nya, ternyata setelah saya pelajari, circle yang saya dalami adalah circle yang salah. Orang-orang yang berada di dalamnya ternyata bukan orang yang expertise di bidangnya. Maka catatannya adalah Anda cari orang-orang yang benar memiliki expert di bidang bisnis properti. Gimana caranya? Lihat portofolionya, lihat track recordnya seperti apa gitu. Maka dari portofolio dan track record, maka Anda bisa mengetahui bahwa orang ini memiliki expertise di bidang properti. Gitu guys ya. Nah guys, setelah kita tadi udah panjang lebar ngomongin step by stepnya gitu kan, sampai tadi kita akhir di membangun circle-nya gitu. Karena penting banget membangun circle guys, karena circle itu salah satu fondasi dasar untuk menghasilkan income. Yes, karena kalau Anda salah memilih circle, maka ya hancurlah bisnis kalian. Gak akan berjalan kalian punya usaha kalian punya bisnis gitu. Mau di bidang kalian punya distributor kah, kalian produksi barang kah, kalian melakukan MLM segala macam lah, atau mungkin apalah, nggak akan gerak kalau circle-nya salah. Nggak akan jalan kalau kalian punya lingkungan atau circle-nya yang nggak sehat, yang memang nggak expertise di bidang itu. Tuh guys ya. Oke, lanjut lagi ke tahap berikutnya. Tapi biar nggak ngantuk nih guys, biar nggak ngantuk, gue pengen tahu nih komentar dari lu pada nih ya, dari teman-teman semua. Kalau ada yang bingung, tolong tulis di komentar bawah ini ya. Kalau ada materi yang ingin ditanyakan, langsung ditulis di kolom komentarnya. Materi apa yang ingin kita bahas di Rico B2B. Oke?
Lanjut ya, lanjut dong. Kita selanjutnya, kita setelah kita mempelajari circle, maka kita memilih rekan bisnis. Circle dengan rekan bisnis itu berbeda guys. Kalau circle itu tadi lebih komprehensif, tapi kalau rekan bisnis berarti kan Anda hanya memilih satu atau dua orang yang memang cocok untuk Anda. Baik lagi, tadi saya udah gagal memilih rekan bisnis karena setelah saya pelajari ternyata dia nggak expert di bidang itu, hanya cuap-cuap saja, hanya ngomong belaka saja, sedangkan realitanya dia nggak bisa apa-apa guys dalam dunia jualan. Maka carilah orang-orang yang memiliki professional sales gitu. Terutama dia itu bisa jualan dulu atau dia seorang professional sales, itu dulu guys. Cari orang yang memiliki expertise di bidang professional sales. Kalau dia memiliki expertise di bidang professional sales, maka ya udah, dunia properti nggak akan diragukan lagi. Dia akan bisa jualan, gitu ya. Dia akan bisa jualan. Tinggal nanti belajar product knowledge-nya seperti apa, strateginya seperti apa. Udah bisa ngibangin, udah bisa ngikutin karena dia punya basic selling skill yang baik, gitu. Itu tips memilih rekan bisnis. Ya nanti setelah itu ya carilah orang yang jujur, yang berkarakter baik, ya dan lain sebagainya. Mungkin Anda juga udah tahu gitu ya. Tapi poin garis pentingnya dari saya adalah cari profesional sales yang memang dia memiliki basic selling skill yang bagus, itu aja. Product knowledge dan lain sebagainya bisa dipelajari sambil jalan. Oke? Setelah Anda udah melakukan semua step yang tadi dari atas sampai bawah tadi saya ceritain gitu kan, dari bawah sampai atas bang kita balik gitu misalnya, udah Anda pelajari semua, udah Anda jalankan semuanya, maka yang terakhir apa? Yang terakhir adalah belajarlah teknis salesnya. Ya, tadi kalau misalnya Anda udah berhasil menemukan orang yang memang expertise seorang profesional sales, maka Anda tidak perlu belajar lagi. Anda tinggal sharing aja sama dia, ya kan? Dan bahkan Anda udah pelajari gitu ya. Tapi alangkah baiknya Anda pelajari juga teknik sales seperti apa. Basic selling skillnya, communication skillnya, groomingnya, ya kan, advanced selling skill dan lain sebagainya, bahkan sampai digital marketingnya kalian pelajarin step by step itunya. Agar apa? Agar kalian benar-benar punya menjadi seorang yang expert di bidang jualan gitu. Oke ya, jadi cukup jelas ya guys ya. Jadi step by step itu saya jelasin sampai di poin akhir adalah belajar teknis salesnya. Oke, terakhir adalah setelah kita belajar tadi ya, terakhir saya mau ingatkan lagi bahwa bisnis properti itu cuma ada 3. Pertama hunian, kedua investasi, ketiga dijual kembali. Gitu. Carilah segmentasi market yang cocok dengan orang-orang tipikal ini. Misalnya orang ini tipikalnya untuk hunian, ya udah Anda cari segmen market ke sana. Misalnya Anda jual rumah subsidi, maka carilah orang-orang yang mungkin income-nya under 10 juta misalnya ya. Dan dia seorang yang baru berumah tangga atau anak-anak muda yang akan berumah tangga ke depannya. Atau orang-orang yang open minded, walaupun dia masih muda, masih belum ingin nikah, tapi dia mau punya rumah agar nanti ketika dia berkeluarga udah punya rumah gitu guys. Jadi segmen marketnya ke sana. Dan kalau Anda ingin investasi, maka carilah orang-orang yang memang udah lanjut ya, udah mungkin usianya di atas 50 tahun ya, mungkin dia udah pensiun gitu kan, mungkin dia juga udah capek kerja, pengennya investasi, atau mungkin orang yang sambil kerja pun bisa. Kenapa dia mikirin gimana uang ini muter, dan ketika dia pensiun dia udah punya aset, yang mana aset itu udah bisa menghasilkan income untuknya ya, apalagi udah bisa menghasilkan passive income untuk dirinya, agar ketika dia pensiun dia udah nggak perlu ngapa-ngapain lagi, passive income udah banyak gitu guys. Oke? Dan kalau orang yang hobinya jual beli, maka carilah properti yang bisa diperjualbelikannya cepat ya, area strategis, likuiditas dari properti itu juga bagus gitu. Carilah segmentasi ke orang yang senang jual beli di properti. Oke, itu dulu ya podcast kali ini.
Saya tutup dengan jadilah atau belajarlah menjadi seorang profesional sales sebelum Anda menjadi pengusaha, agar usaha Anda dapat menghidupi Anda. Saya Riko Rinaldi, bye.